terekam supaya kita punya dokumentasi. Ibu Bapak sekalian, jadi saya mohon maaf karena kemarin saya sudah upayakan supaya bisa dilaksanakan uji coba di sekolah, tetapi memang tujuan daripada Puskesmas mengadakan uji coba ini adalah untuk mengidentifikasi masalah. Ya, jadi apabila nanti ada kendala mengenai sinyal, terus ada kendala mengenai sarana prasarana, terus mobilisasi alat gitu. Jadi nanti di belakang saya ada tim teknisi, mereka akan mengisi formulir untuk identifikasi masalah. Jadi apapun masalah yang terjadi ketika nanti kita melaksanakan uji coba, itu kita akan identifikasi dan dicatat dan akan kita laporkan. Ya. Jadi ini supaya kita semua ini memiliki data apakah bisa dilaksanakan atau tidak lomba secara daring ini. Nah, apabila kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan di rumah, jadi pertimbangan yang harus kita ambil itu apa? Misalnya karena memang sinyal tidak bisa, listrik tidak kuat, terus juga alat memang tidak memungkinkan untuk dibawa ke tempat peserta. Nah, ini semuanya akan kita catat dan akan kita laporkan. Mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan kita memiliki kepastian. Jadi di mana dan bagaimana teknis lomba. Oleh sebab itu kita akan tes nanti pada hari Rabu ya Ibu-ibu untuk kita mencoba mengerjakan secara continuous, secara berkelanjutan selama 5 jam. Jadi kita akan tes apakah ini bisa berjalan atau tidak. Ya. Nah, jadi itu yang kenapa kita mengadakan technical meeting pada pagi hari ini, ya. Secara teknis nanti kita akan dibantu oleh 3 orang teknisi saat ini, bisa mendekat Ibu Mbak Novi, Mbak Cucu, sama Mbak Anggun. Saya rasa Ibu Bapak sekalian sudah tidak aneh lagi dengan mereka-mereka ini. Ini adalah Mbak Novi ya, yang mengikuti WorldSkill di Brazil. Mbak Cucu mengikuti WorldSkill di Jerman, Leipzig. Mbak Anggun yang mengikuti WorldSkill di Abu Dhabi. Mereka semua ada di sini nanti sebagai tim teknis yang akan membantu ibu-ibu apabila ada kesulitan di dalam misalnya koneksi hubungan Zoom, teknis untuk share screen, untuk apapun yang berkaitan dengan komunikasi selama lomba dengan pihak juri, Ibu Bapak nanti bisa konsultasikan. Misalnya pada hari ini apabila suara kami tidak terdengar dengan jelas atau ada yang putus-putus, nah ini nanti Ibu Bapak bisa langsung menghubungi ketiga mbak-mbak yang ada di belakang saya. Ya, Mbak Novi, Mbak Cucu, sama Mbak Anggun. Nanti mereka akan siap membantu. Begitupun dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis lomba nantinya. Jadi misalnya tentang instalasi atau layout tempat lomba, terus ada instalasi kamera, di mana posisinya supaya mudah terpantau, terus di mana juga kamera yang terhubung dengan kami ya di tim juri pada saat pelaksanaan lomba. Nah, itu nanti juga bisa diskusikan dengan mbak-mbak yang di tim teknisi nantinya. Begitu juga apabila ada yang berkaitan dengan teknis bahan dan sebagainya, nanti Ibu Bapak sekalian bisa menghubungi tim teknisi. Ya. Nah, apabila ada yang berkaitan dengan soal lomba, Ibu Bapak bisa menanyakan di grup dan saya dan tim juri akan mencoba mengakomodir setiap pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian. Sampai di sini saya berharap
Ibu Bapak sekalian bisa menangkap pesan-pesan secara baik. Nah, apabila ada hal-hal yang Ibu Bapak kurang jelas selama penyampaian technical meeting ini, Ibu Bapak di layar Ibu Bapak semua, kalau diklik itu di bagian bawah itu ada chat. Jadi Ibu Bapak bisa kapanpun klik di chat situ dan menyampaikan pesan, baik kepada keseluruhan anggota yang hadir maupun kepada tim juri atau kepada perorangan, kepada saya, kepada Mbak Arum atau Mas Aam, atau kepada teknisi. Ya, di sana ada Mbak Anggun, Mbak Cucu, sama Mbak Novi. Ya, jadi silahkan nanti di chat kapan saja. Apabila ada hal-hal yang tidak jelas atau suara saya terputus-putus sehingga ibu bapak sekalian dan adik-adik tidak bisa menangkap maksud dari yang disampaikan, silahkan langsung chat. Ya, sekalian kami juga akan memeriksa apakah saluran yang kami gunakan ini sudah cukup baik atau tidak. Itu yang berikutnya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, selama teknis lomba nanti juga akan ada hal-hal yang berkaitan dengan tugas yang harus dilakukan oleh tim teknisi di masing-masing provinsi. Ya, karena menurut petunjuk teknis, instalasi kamera itu ada 3. Yang 2 itu adalah mengamati sisi kiri dan sisi kanan, maksudnya di sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana di tengah-tengah itu terjadi overlap, coveringnya, jadi bisa mengcover dari kiri, bisa mengcover sampai ke kanan, dari kanan bisa mengcover sampai ke kiri. Nah, jadi itu 2 kamera yang tidak bergerak, ya. Iya, Ibu Upik mungkin yang dari SMK 4 Jambi ya. Nanti kita akan perjelas untuk yang uji coba 5 jam itu. Ya, berarti sekarang kurang jelas Bu. Di chat saja atau Ibu Upik. Gini Pak, kebetulan saya posisinya itu sebagai pendamping, bukan pembimbing. Karena Bu Upi baru check up kesehatan Pak. Jadi saya, ya. Ini aja Pak, kalau untuk komunikasi ini lancar, cuman saya minta tolong tadi yang diperjelas untuk uji coba 5 jam itu seperti apa gitu. Oh, nggih. Nanti kita akan jelaskan Bu. Langsung di-unmute lagi ya Bu. Ya. Nggih. Siap Bu. Kembali, nanti kita akan rinci satu persatu apa yang akan kita lakukan selama 5 jam uji coba. Ya. Mbak nanti bisa kembali ini daripada nanti cat tangan. Ya. Oke. Baik Ibu-ibu, jadi selama di dalam lomba nanti akan ada 1 kamera yang bergerak terutama di modul 2. Nanti bagaimana teknisnya supaya tim teknisi yang ada di provinsi masing-masing bisa mengikuti instruksi daripada kita yang yang menyampaikan. Jadi nanti akan diberikan instruksi, mudah-mudahan bisa diikuti oleh yang memegang kamera bergerak. Ya, itu yang secara tim teknis. Nanti ibu-ibu secara instalasi bisa tanyakan kepada tim teknisi yang tadi Mbak Novi, Mbak Anggun, sama Mbak Cucu. Ya. Nah, selain itu ibu bapak sekalian, jadi selama di dalam sebentar, saya ada pertanyaan. Siang Pak Nathan, dari tim panitia, saya Bu Rizky dari SMK Tengaran mau bertanya. Tadi pagi kami dari pihak sekolah sudah survei ke rumah siswa dan sama sekali tidak ada sinyal internet. Kalau seperti itu bagaimana solusinya? Maaf Bu Rizky, jadi kalau misalnya memang tidak ada sinyal,
saat ini kita akan catat. Ya, saat ini kita akan catat. Nah, nanti Bu Rizky untuk uji coba karena harus dari rumah, apakah bisa diupayakan di rumah pendamping? Jadi maksudnya di rumah guru pembimbing itu juga boleh nanti dicoba. Kalau misalnya bisa, nanti bisa dicatat. Karena untuk sementara ini uji coba di rumah namanya. Jadi berprestasi di rumah ya rumah gitu. Kalau ada yang mau disampaikan, Bu Rizky silakan di-unmute dan disampaikan. Bu Rizky dari SMK 1 Tengaran silakan dibuka, Suara saya terdengar, Pak? Terdengar, silakan. Oh, ya. Tadi pagi kan kita udah survei ke rumah siswa. Kalau rumahnya sih memungkinkan untuk lomba, ya Pak. Cuman yang tidak memungkinkan adalah sinyal internetnya. Oke. Gitu. Jadi nanti kita akan sampaikan dan kita akan catat ya Bu ya. Sebaiknya kalau di rumah Bu Rizky gimana? Bisa? Ada sinyal? Kalau rumah saya bisa, cuman kalau untuk penempatan barang segini banyaknya itu kayaknya yang tidak mungkin. Enggak Bu, kalau untuk uji coba kita solusinya di rumah terdekat dari sekolahan gitu nggak apa-apa ya Pak? Enggak, maksudnya untuk yang uji coba ini kita kan 3 modul Bu. Jadi enggak perlu bawa mesin jahit. Jadi kita hanya perlu meja, setrika, sama patung. Oh iya. Jadi wajib dari rumah untuk uji coba. Jadi nanti biar tahu kondisinya ya Pak? Betul, sambil kita evaluasi. Oh iya, terima kasih. Ya. Tapi kalau untuk tiga itu bisa ya Bu ya, meja, patung, sama setrika bisa ya Bu? Bisa. Sinyal juga memadai. Kalau di rumah saya bisa. Jadi diupayakan untuk uji coba di rumah saja dulu. Ya, kalau misalnya sampai instalasinya tidak bisa lengkap, misalnya satu yang station tapi bisa mengcover seluruhnya, itu bisa nanti satu yang bergerak tetap. Ya, karena di modul 2 itu kamera harus didekatkan dengan peletakan pola. Ya, mungkin itu. Kalau ada hal yang lain, gini, SMK Purwakarta, selamat siang. Kamera GoPro wajib ada. Sebetulnya diserahkan kepada pihak sekolah. Jadi untuk jenis kameranya mau seperti apa? Untuk yang kamera yang tidak bergerak, itu tidak menjadi sesuatu hal yang penting harus kamera yang mempunyai kemampuan merekam dengan high resolution misalnya. Itu tidak. Ya. Jadi kalau boleh saya ambil contoh karena itu hanya untuk pemantauan area kerja saja. Jadi Ibu Bapak bisa menggunakan kamera yang biasa. Ya, seperti IP cam. Ya, itu bisa digunakan. Yang penting dia bisa mengcover dua sisi, kiri dan kanan, dari sisi kiri dan sisi kanan peserta. Itu yang bisa dijadikan sebagai alternatif ya. Kalau untuk kamera 1, kamera 2. Yang saya harapkan itu adalah kamera 3 yang bergerak. Ya. Sebenarnya ini juga tidak ada spesifik, misalnya harus kamera apa gitu ya, tetapi intinya bahwa kamera ini harus bisa mempunyai kemampuan zooming maksudnya ya. Jadi kalau di zoom itu bisa jelas terlihat, ya. Nah itu yang perlu diperhatikan bahwa kamera 3 ini harus bisa zooming ke bagian-bagian pola nanti, ya. Bu siapa yang dari Purwakarta? Bu Nina ya, Bu Nina atau Bu Nani? Sudah jelas Bu? Dari SMKN 2 Purwakarta sudah jelas untuk kamera? Unmute. Sudah Pak, sudah.
Udah ya? Oke. Wih, gambarnya cakep banget. Kameranya harus Nah, kan? Pak, Jelas si banget. kameranya harus Ya, siap, siap, Bu. Oke, di unmute lagi, Bu. Bu Zainab, apa kabar, Ibu? Untuk baik, Kak. untuk APD, saya kemarin sudah jawab sebetulnya pada saat nanti uji coba, sepanjang protokol kesehatan apalagi ini dilakukan di rumah ya. Jadi Iya, sepanjang protokol kesehatan sudah diterapkan, misalnya sudah di termometer misalnya, dan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, hand sanitizer, itu sudah dilakukan. Saya rasa selama lomba tidak perlu menggunakan APD. Ya, itu mungkin cukup masker dan face shield betul. Ya, sarung tangan kalau memungkinkan. Ya, oke, cukup jelas ya Bu Zainab ya. Ya cukup Pak. Nanti tambahan lagi mungkin kalau ada. Salam buat kepala Terima kasih, sekolah. Pak. Ya. Ya. Terima kasih Terus Pak. Ya, di unmute lagi ya Bu. Untuk yang dari SMKN Kota Jambi, Jambi lagi mau menanyakan tentang untuk daya listrik di tempat sisa 450, sementara mesin Crispo 550. Jadi begini Bu, untuk uji coba kita tidak menggunakan mesin jahit karena kita menurunkan modul yang akan dikerjakan selama uji coba. Jadi kita akan menggunakan modul 1, modul 2, dan modul 3 yang tidak menggunakan mesin jahit. Ya, jadi modul 1 desain hanya menggambar desain. Modul 2 hanya membuat pola dan peletakan. Terus modul 3 itu draft. Ya, jadi tidak diperlukan listrik yang terlalu besar. Hanya nanti diperlukan listrik itu untuk setrika saja. Jadi setrika kan biasanya nggak terlalu besar, wattnya kecil ya. Itu untuk menyusutkan kain yang akan digunakan untuk draping. Ya, jadi itu saja. Oke. Sebentar Pak. Ya, silakan Sebentar, Bu. Pak. Monggo. Jadi gini Pak, ya tadi kan kalau tidak salah uji coba dicobakan selama 5 jam. Ya. Maksud saya kalau misalnya langsung ke tempat yang nantinya untuk lomba, jadi kan enak. Maksud saya apakah sinyalnya bagus di tempat lomba yang kami rencana ke tempat salah satu guru. Kalau misalnya nanti kita uji coba di tempatnya siswa, sementara lombanya nanti pindah tempat, kan kita nggak bisa uji coba untuk jaringannya, Pak. Bu. Jadi tadi sudah kemarin sudah disampaikan oleh panitia Puspresnas, apabila di rumah siswa tidak memungkinkan, boleh di rumah guru pendamping atau guru pembimbing. Ya. Bahkan menurut info dari Puspresnas kemarin, di rumah tetangga yang memungkinkan. Ya, jadi itu kemarin yang disampaikan. Jadi ya, monggo Pak. nanti Ibu koordinasi dengan guru-guru di SMK 4 Jambi mau di mana ya. Di rumah pendamping tidak jadi masalah. Monggo. Oke, ya, Pak. Siap. Ya, terima kasih Ibu. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Saya akan mulai membahas tentang teknis. Saya akan membagikan materi yang akan nanti kita laksanakan pada saat lomba. Baik Ibu-Ibu, di layar sekarang kita bisa melihat ini adalah petunjuk teknis atau kisi-kisi yang akan kita gunakan untuk lomba. Pertama, ini ada pengantar, ya saya tidak akan terlalu banyak membahas
di bagian ini. Kemudian untuk ini daftar isi. Nah ini, ibu-ibu, tahun ini sebetulnya kan kemarin kita sudah membuat soal untuk membuat blazer, jaket. Karena memang kebutuhan blazer ini menurut saya tidak akan pernah berhenti karena di kantor-kantor banyak menggunakan blazer. Tapi ternyata kita dihadapkan pada situasi kondisi pandemi, merebaknya wabah virus corona. Oleh sebab itu kita sebagai insan-insan yang bergerak di dunia fashion tentunya harus bisa merespon terhadap kondisi yang berlangsung di lapangan. Nah, oleh sebab itu kemarin kita sampaikan bahwa sebetulnya dari Tata Busana ini sudah berkontribusi dengan adanya produksi masker. Banyak sekolah-sekolah membuat masker, bahkan ada gerakan 1 juta masker kemarin sebelum 17 Agustus. Nah, ini adalah kontribusi nyata bidang fashion atau tata busana untuk menghadapi atau meresponi kondisi pandemik yang sudah yang terjadi saat ini. Nah, salah satu yang bisa dijadikan alternatif adalah baju COVID ini. Kita nggak tahu sampai berapa lama wabah ini berlangsung di Indonesia, tetapi apa yang kita bisa lakukan untuk membantu memberikan inspirasi kepada Indonesia bahwa ada cara supaya masyarakat kita ini tidak terlalu parno atau paranoid dengan virus corona ini. Tetapi kita juga tidak sembarangan karena di dalam pembuatan baju COVID ini juga kita mengikuti syarat-syarat yang dibutuhkan supaya kita bisa membuat baju COVID yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Depkes ya. Nah, oleh sebab itu nanti ada inner yang kita sudah proses melalui hot sealing, itu yang akan didistribusikan oleh bahan. Jadi intinya bahwa kita menggunakan baju COVID ini sebagai soal adalah bentuk kepedulian bidang tata busana dalam meresponi wabah COVID yang merebak di negara kita. Ya, makanya kita buatkan baju COVID ini sebagai soal. Ya. Nah, jadi baju COVID ini tentunya tidak seseram baju APD yang biasa digunakan oleh tim medis di dalam penanganan pasien COVID, karena baju COVID ini digunakan di ringnya keberapa gitu di dalam struktur atau level daripada baju COVID. Jadi kalau misalnya yang dekat dengan pasien level 1, mungkin kita di level 4 atau level 5. Ya, jadi secara standar itu tidak terlalu ketat. Tapi ini adalah bentuk kontribusi kita untuk meresponi wabah yang sedang merebak. Ya. Nah, di dalam pembuatan baju ini memang kita ini yang termasuk di dalam lomba kreatif ya dan desain, maka dituntut para peserta ini bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka dan juga mungkin mengembangkan teknik dalam kerja, karena kreativitas di dalam project nanti akan dibuat berdasarkan option-option yang kita berikan, pilihan-pilihan yang kita berikan, itu akan menuntut kreativitas daripada para peserta. Ya, jadi ini diharapkan seperti itu. Ya, oleh sebab itu kita tetap menggunakan pilihan-pilihan yang akan diundi sebelum lomba dimulai. Ya. Nah, kaitannya dengan kebutuhan atau soal lomba untuk baju COVID ini, nanti ada beberapa hal yang secara teknis harus diikuti, ya.
misalnya mendesain baju COVID dengan kreatif itu mau seperti apa gitu, apakah seperti jaket, seperti training, seperti apapun terserah. Yang penting nanti mengikuti pilihan-pilihan yang sudah ada. Mampu memilih bahan ini nanti karena ada kontras atau tidak kontras, misalnya kan membuat orang lebih mudah melihat kita atau eye catching gitu disebutnya ya. Jadi orang langsung tertarik begitu melihat baju yang didesain. Terus juga yang berikutnya adalah mampu membuat pola sesuai dengan desain. Jadi di dalam soal ini kita akan memberikan acuan size M. Ya, nah nanti anak-anak harus membuat pola sesuai dengan size M tersebut dan jenis baju yang akan digunakan atau yang dibuat. Nah, itu silahkan mereka harus membuat polanya mengikuti model yang diberikan. Terus mampu menggunakan alat-alat. Nah ini jadi memang nanti akan digunakan. Nah sayangnya pada saat uji coba ini kita tidak menggunakan alat-alat yang semuanya nanti digunakan pada saat lomba. Ya. Tetapi pada saat technical meeting nanti kita ada yang namanya familiarisasi alat. Jadi kita kalau nggak salah lomba itu tanggal 11 sampai 13, tanggal 10 kita technical meeting. Nah di tanggal 10 itu kita diberi kesempatan untuk familiarisasi alat paling sedikit 5 jam. Ya, jadi supaya mereka bisa mencoba alat. Ya. Bentar. Tadi ada pertanyaan sebentar saya lihat dulu. Pak, untuk Tangerang wilayah rumah pembimbing dan peserta zona merah semua. Satu-satunya pilihan hanya di sekolah. Itu boleh tidak, Pak? Waduh. Ini saya dikasih pertanyaan yang sangat sulit selama ini karena saya kemarin sudah mencoba mendebat mereka tetapi tidak berhasil rupanya, Bu. Di mana ya? Ini nanti saya akan pending dulu pertanyaan dari Ibu, ya, Bu Linda Membimbing dari Jogja. Proses penjahitan besok apakah furing harus pakai water repellent? Ibu, besok selama uji coba ini tidak menggunakan mesin jahit. Jadi kita tidak akan mengerjakan modul 4. Ya, kita hanya mengerjakan modul 1 sampai modul 3 saja. Ya. Oke, terus sama dengan Bu Riri, maaf tanya untuk mesin hot sealing itu wajib ada ya? Tidak perlu, karena nanti bahan inner sudah dikirim, itu sudah dijahit dan sudah di hot sealing. Ya, jadi tidak perlu ada proses hot sealing. Baik, ya itu pertanyaan yang muncul. Oke, nah. Saya lanjutkan, jadi dokumen yang nanti Ibu dapatkan itu yaitu kisi-kisi soal dan rencana kerja. Bagi yang belum mendapatkan kisi-kisi dan soal, nanti mohon diinfokan di grup, nanti kita akan kirimkan linknya. Ya. Oke, terus standar kompetensi ini saya rasa juga umum ya. Jadi nanti ada desain, pembuatan pola, draft, mendesain baju COVID, membuat pola sesuai ukuran, kemudian proses pembuatan. Ya. Nah, ibu-ibu sistem penilaian begini. Ya. Modul per modul itu tentunya kita harus tetap periksa ya ibu bapak sekalian. Nanti saya akan jelaskan bagaimana pemeriksaan, tetapi kami berharap bahwa semua modul itu bisa dikerjakan sesuai dengan kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian sendiri sekarang kita sudah mulai susun dan kita mulai terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, selama forum kita ini masih berlaku, maka semua skema atau kriteria penilaian ini kita nanti akan post filenya di grup supaya semua guru pendamping bisa mempelajari dan bisa mendiskusikan ya tentang kriteria penilaian.
Pada prinsipnya kita mempunyai pembagian bobot, yaitu desain totalnya adalah 10, pembuatan pola dan peletakan 20, draping 16, dan baju COVID 54. Totalnya adalah 100 poin. Ini terbagi ke dalam penilaian measurement atau yang diukur dan penilaian judgment. Ya. Kalau dulu kita mengenalnya sebagai penilaian objektif dan penilaian subjektif. Ya, ini nanti yang akan kita lakukan. Nah, jadi di dalam petunjuk teknis dijelaskan ada 4 modul yang akan dikerjakan selama bukan 16 jam tetapi 15 jam. Ya. Yang pertama sketsa desain, pembuatan pola dan peletakan, menjahit, draping. Ya, ini nanti 4 modul ini yang akan di. Nah, pada lomba ini maaf di sini celana tidak dibuat ya, Bu. Jadi celana ini hanya membuat polanya saja. Nanti ini kita akan revisi. Membuat polanya saja dan itu diletakkan di bahan dan tidak digunting karena bahan yang digunakan itu adalah bahan yang akan digunakan di modul 4. Jadi tidak boleh gunting, tidak boleh di rudder, tidak boleh ditulis kapur, nggak boleh kotor pokoknya. Ya, jadi pola celana nanti diletakkan di bahan yang akan kita gunakan di modul 4. Ya, memberikan tanda pada pola celana itu diperbolehkan. Ya, drape pada manekin itu dengan menggunakan size M. Nah, nanti secara teknis nanti saya akan jelaskan ketika saya membahas tentang materi test project. Menggambar sketsa desain dengan tipe baju sesuai dengan target market, itu nanti di modul 1. Membuat desain, menjahit, bukan menjahit baju kerja tetapi baju COVID. Ya, nanti ini kita akan revisi lagi. Jadi bukan blazer ya Bu, tetapi baju COVID. Sesuai dengan pilihan-pilihan yang nanti ada juga di dalam test project. Terus melakukan penyelesaian akhir pengepresan dengan mesin uap. Ya, ini yang akan kita. Terus kriteria tadi seperti saya sampaikan ada judgment atau subjektif, ada measurement atau objektif. Skala penilaian, ibu-ibu, di sini ada 0 sampai 3, di mana skala penilaian ini kita mendeskripsikan secara sederhana. 0 itu tidak melakukan. Kalau misalnya ada bagian-bagian yang ternyata tidak selesai sampai waktu yang diminta, maka kita sebut ini tidak melakukan. Ya. Di bawah rata-rata performa industri, jadi kita memiliki standar industri karena apa? Diharapkan nantinya anak-anak SMK ini ketika mereka selesai dan lulus disertifikasi, mereka bisa masuk dalam performa industri. Ini ada yang di atas rata-rata performa industri, ada sempurna. Jadi deskripsi sederhana daripada kriteria penilaian judgment atau subjektif. Ini tadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ini jumlah bobotnya. Ini tahun ini kita akan menggunakan marking scheme yang dilakukan penilaiannya secara online. Jadi ibu-ibu, kalau dulu soal dan penilaian ini bisa ngendap di juri sampai berhari-hari sehingga ada kemungkinan untuk berubah soal atau berubah nilai gitu ya. Tahun ini nggak boleh. Kemarin di Jogja sudah dicoba dengan menggunakan CIS yang digunakan di ASC dan WorldSkill. Tahun ini akan tetap digunakan dan ada tim yang khusus mengentry data dan kita juri tidak memiliki akses ke dalam skema penilaian ini. Ya, ini nanti akan mereka yang akan menggunakan ini. Ya, jadi kami tidak memiliki akses ke sistem penilaian yang dibuat. Jadi mereka yang akan mengatur dari tim Puspresnas. Ya, ini yang akan kita gunakan pada saat lomba. Siap.
Nah, jadi soal sudah kita buat dan kriteria penilaian sudah kita buat. Nanti kita akan post skema penilaian di grup sudah berbahasa Indonesia. Ini sedang dalam proses. Tapi insya Allah sebelum tanggal 10 Oktober kita sudah selesai di dalam mentranslate atau menerjemahkan kriteria-kriteria ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, jadi ini adalah teknis penilaian. Jadi nanti saya belum dapat data terakhir berapa provinsi yang ikut di Tata Busana ini. Kalau sampai terjadi misalnya 24, sampai saat ini 24 provinsi yang ikut. Oh, 30 ya. Nah, 30 maka kita akan membagi masing-masing juri itu 6 provinsi. Ya, jadi nanti akan membagi 6 provinsi. Ini nanti akan kita praktekkan pada saat kita melakukan uji coba. Jadi kami akan membagi dengan fungsi breakout room di Zoom. Nanti masing-masing juri akan mengawasi 6 provinsi. Ya, itu teknisnya. Nah, oleh sebab itu nanti hari Rabu kita akan coba teknis bagaimana kita bisa melakukan breakout room supaya masing-masing juri ini bisa mengawasi 15 kamera. 2 kamera yang stay, 1 kamera yang bergerak. Artinya kalau ada 6 provinsi, itu 6 kali 3, 18 kamera akan diawasi oleh masing-masing 1 juri. Ya. Nah itu. Jadi nanti kita akan melihat pergerakan daripada peserta semasa lomba. Oke. Untuk alat-alat, saya rasa ini nggak jadi masalah ya Ibu Bapak. Terus ada yang tanya tentang tadi mesin hot sealing karena disebutkan ini tidak perlu ya. Karena hot sealing, kompresor ini enggak. Ya, karena hot sealingnya, innernya ini kita sudah buat, kita sudah jahit dan kita sudah short hot sealing. Nanti akan dikemas bersama-sama dengan bahan. Baik, tuh. Manekin kalau bisa yang bisa dipentul ya. Ini sebenarnya untuk memudahkan nanti peserta didik di dalam proses pengerjaan draping. Terus ini nanti hal-hal yang berkaitan dengan split audio USB itu nanti bisa ditanyakan ke tim teknisi. Infocus, sound system, kamera. Ya, jadi nanti Ibu Bapak bisa tanyakan langsung kepada tim teknis. Mbak Anggun, Mbak Cucu, sama Mbak Novi. Nah ini alat-alat yang nanti ibu-ibu bisa, anak-anak nanti bisa gunakan pada saat lomba. Ya, saya rasa nggak terlalu. Nah untuk kertas desain nanti juga akan dikirimkan bersama-sama dengan bahan. Ya. Oke, karena kertas desainnya itu dikasih ini Bu, hologram. Ya, jadi supaya tidak bisa dipalsukan. Nah, kertas pola nanti kita akan berikan yang lebarnya 168 sebanyak 5 meter. Ini bahan-bahan utama dan bahan kombinasi. Nah, layout juga nanti Ibu Bapak bisa diskusikan dengan tim teknis. Ya. Ini untuk instalasi juga sudah saya sampaikan di sini. Ya. Ini jadwal. Ya. Kita buat alat. Nah ini kenapa APD disampaikan di sini, Ibu Bapak? Ini sebetulnya nanti bukan untuk Ibu Bapak sekalian karena bukan untuk peserta, karena untuk juri itu kami akan memeriksa selama 3 hari. Jadi ada 15 set karena 5 orang juri. Ya. Jadi kami sendiri harus pakai baju APD. Nah tadi mungkin ditanyakan oleh Ibu Nania,
yang dari Purwakarta, apakah wajib GoPro Hero? Ya, kalau yang GoPro Hero 8 ini, yang satu itu bisa zoom. Jadi kalau misalnya bisa memungkinkan diadakan, bagus juga. Karena kalau nanti ini menjadi inventaris sekolah juga bagus kok. Ini perlengkapan-perlengkapan. Ini paralon. Paralonnya nanti bentuknya nggak seperti ini ya Bu. Tetapi bentuknya seperti ini. Ibu-ibu bisa lihat saya nggak? Saya stop share. Ini. Ini paralonnya yang nanti akan dipakai seperti ini. Ya. Ini. Ya. Nah ini paralon yang nanti akan digunakan untuk ini. Bisa kelihatan kan ibu-ibu ya? Oke, ya. Nah, jadi itu saya balik lagi ke ini listrik yang dibutuhkan. Oke, itu saja untuk tim teknis. Maksudnya petunjuk teknis. Nah, sekarang kita akan masuk ke lomba. Apa ada pertanyaan? Saya mendampingi sebentar, Elis. Jadi Pak, saat uji coba pakai 3 modul, sedangkan saat lomba memakai 4 modul. Apakah seperti itu? Betul Bu. Jadi pada saat lomba nanti di bulan Oktober itu semua modul dilombakan. Nah, karena apa? Saat ini uji coba hanya untuk menguji apakah sinyal kita ini bisa stabil dan bisa terlaksana atau tidak. Nah, kalau misalnya sampai tidak bisa, itu juga nanti ada pertimbangan-pertimbangan lain yang nanti akan kita lakukan dan kita laporkan tentunya ya. Jadi kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi di sini, yang kita miliki di sini, dan kesulitan-kesulitan apa yang dimiliki oleh di tempat di masing-masing provinsi. Ya. Terus ada pertanyaan dari Ibu Agustina dari Maluku. Saya mendampingi dari Maluku, mau tanya, apa alasan tidak bisa dilaksanakan di sekolah, Pak? Saya sudah jelaskan di grup. Kenapa tidak bisa di sekolahan? Karena judulnya berprestasi dari rumah, katanya Bu. Jadi kemarin saya bilang, kok sampai dikunci seperti itu? Ya. Bahkan kalau merefer ke beberapa kompetisi internasional, katanya nanti ujiannya secara tertulis saja, Bu. Jadi nanti ditanya, makanya kemarin saya bercanda, apakah ibu-ibu tahu artinya draping? Nah, jadi kayaknya sastra menjahit, bukan keterampilan menjahit. Jadi pada prinsipnya kami juga tidak sampai ke sana, ibu-ibu. Intinya bahwa bagaimana anak-anak ini bisa seoptimal mungkin mendemonstrasikan di rumah, tetapi kita harus realistis di dalam mengidentifikasi kesulitan-kesulitan apa bisa kita laksanakan di rumah. Nah, kenapa tidak boleh dilaksanakan di sekolah? Sebetulnya pihak panitia itu menyayangi semua kita supaya tidak terkontaminasi oleh virus, supaya mereka bisa tetap di rumah dan bisa tetap mengikuti lomba. Jadi sebetulnya ya baik, maksudnya adalah mereka sayang sama semua kita supaya jangan sampai kita tertular virus. Ya. Jadi itu sebetulnya. Ya, tapi kalau kita misalnya nanti identifikasi, wah ada kesulitan nih, nggak mungkin nih kita di rumah harus ini karena ada alat yang besar, ada listrik yang tidak cukup, ada sinyal yang biarpet, bahkan di beberapa tempat itu sinyalnya harus naik gunung. Ya. Itu yang menjadi pertimbangan nanti kita ke depan. Untuk 3 kamera, ini ada pertanyaan dari Bu Nana Riau. Untuk 3 kamera, apakah semua terhubung dengan satu Zoom atau sendiri-sendiri?
Menurut Juknis, Bu, setiap kamera ini terhubung dengan Zoom nanti. Ya, jadi nanti linknya akan diberikan. Ya, jadi satu Zoom aja. Jadi nanti, tapi berarti kan di kamera ibu-ibu ada 3 account Zoom yang join. Masing-masing dia join ke link yang kita berikan. Ya, oke. Terus untuk RIP itu beli jadi atau buat sendiri? Kita kirim RIP-nya nanti. Ya, bersamaan dengan bahan maksudnya ya. Pak, apakah bisa teknisi mesin masuk area lomba apabila ada trouble? Pada saat ada trouble, nanti ibu bapak akan diberikan seperti kartu yang akan disertakan juga bersama-sama dengan bahan. Nanti kartunya itu warna merah. Nanti peserta bisa menunjukkan kartu tersebut dan kita akan menanyakan ada masalah apa. Kalau masalah teknis misalnya harus ada teknisi yang turun, maka akan diberikan waktu oleh ketua juri ya untuk memperbaiki mesin. Jadi boleh masuk ke tempat lomba. Setelah selesai kita akan minta untuk segera keluar dari tempat lomba. Dan untuk yang bersangkutan waktunya kita akan potong. Jadi akan kita stop. Ya, jadi kita akan di pause waktunya. Ya. Pak, boleh pakai kamera laptop atau kamera HP? Ini untuk yang mana, Bu? Yang dari Bu Lasminawati Aceh ya. Ini dari maksudnya yang kamera laptop itu yang di mana? Yang di station atau soalnya kalau yang tidak bergerak berarti kameranya harus miring. Si laptopnya harus dimiringkan supaya bisa ini. Saya rasa beli aja kamera yang ini webcam itu ya. Kalau ini itu nggak terlalu mahal juga. Bisa disambungkan dengan USB ke laptop. Jadi nanti tim teknisinya suruh cek dan suruh koneksikan tim IT maksud saya. Itu bisa kok. Yang 2 ya. Tapi yang 1 saya minta tolong supaya bisa zooming. Itu aja. Ya Bu Lasminawati. Terus saya Rika dari Sumut. Ya, Bu Rika. Berapa gambar desain dalam 1 lembar, Pak? Nanti kita akan jelaskan di soal. Pak, maaf untuk kertas pola kalau tidak ada yang lebarnya 168 boleh sambungan karena sudah mencari tidak ada. Jadi untuk lomba nanti kita akan ada kita akan supply kertas polanya ya bersama-sama dengan bahan nantinya ya. Itu nanti kita akan jelaskan pada saat kita membahas materi test project. Pak, bagaimana kalau pada saat pelaksanaan lomba kemudian tiba-tiba listrik padam? Iya, barusan kejadian. Ya mudah-mudahan kalau misalnya listrik padam, ya kalau kayak kita tersambung dengan HP, listriknya masih bisa jalan, terus HP-nya juga masih bisa jalan, karena biasanya di dalam laptop maupun HP kan masih ada daya listrik yang tersimpan. Mudah-mudahan tidak kejadian, Bu. Tapi kalau kejadian ya itu nanti yang akan kita identifikasi. Ya katanya tadi sudah terjadi ada listrik mati. Ya diusahakan kalau misalnya Ibu pakai laptop, misalnya biasanya laptop itu nggak akan mati walaupun listrik mati. Tetapi kalau listriknya sampai padamnya berjam-jam, nah itu yang akan menjadi masalah karena laptop kita ini mungkin tahannya bisa 2-3 jam, 4 jam misalnya. Nah ini akan jadi masalah kalau lebih dari kemampuan laptop ini menyala atau HP kita menyala. Ya, itu mungkin. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kita berdoa bersama-sama. Ya. Bu Linda, Pak maaf di Juknis itu terdapat mesin kompresor itu untuk apa? Tadi saya sudah jelaskan ya. Karena innernya nggak perlu, akhirnya mesin hot sealing dan kompresor nggak perlu. Maaf Pak, suaranya putus-putus. Nanti kita sambung-sambung Bu, biar nggak putus. Nah, terima kasih masukannya. Jadi justru itu yang saya sedang tunggu-tunggu komennya. Jadi nanti biar saya juga kasih komen
sama penyedia sarana internet di tempat ini. Ya. Oke, mohon maaf Pak, untuk modul 3 drapingnya apakah bajunya saja ataukah sama celananya? Nggak ada celana Bu, baju saja. Nanti kita akan bahas di soal. Karena kita belum membahas MTP, baru membahas juknis saja. Maaf, ternyata audio punya kami yang bermasalah. Wah. Sudah saya duga Bu Elis. Jadi kalau misalnya sinyalnya bagus, yang komen cuma satu Bu Elis, ya perlu diperiksa yang sinyalnya di tempat Bu Elis. Mohon maaf ya Bu, bercanda, Pak Nathan tukang bercanda. Maaf, ternyata, oh ya, siang Pak, bagaimana Pak kalau pertengahan lomba sinyal terputus? Makanya tadi saya sampaikan kalau bisa nih, karena ini untuk namanya mengantisipasi ya Bu, kalau bisa nih 3 laptop ini dia tidak mengacu kepada satu sumber internet yang sama. Jadi misalnya satu mengambil dari hotspot WiFi, hotspot dari handphone misalnya yang kuat gitu, itu juga bisa. Jadi ketika di rumah saya juga ada IndiHome, ada juga hotspot yang menggunakan Telkomsel. Nah, jadi ketika IndiHome-nya putus, secara otomatis dia berpindah ke yang hotspot di handphone. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu sehingga kalaupun sampai sinyalnya terputus, dia tidak akan berlangsung lama tetapi langsung terkoneksi dengan jaringan yang lain apabila kita sudah setting di awal terkoneksi secara otomatis bila salah satu sinyal hilang. Ya. Nanti bisa dikonsultasikan dengan pihak IT di sekolah masing-masing. Ya. Supaya ada 2 sumber internet yang berbeda. Baik. Kemudian Pak, di modul itu dilampirkan 3 nomor drawing pen. Untuk desainnya itu pakai yang nomor berapa ya? Ya Bu, untuk drawing pen kemarin saya sampaikan di grup ya Bu ya. Jadi sebetulnya begini, jadi kan di dalam desain itu tidak boleh ada garis tertumpuk misalnya. Terus untuk shading juga boleh menggunakan drawing pen. Jadi itu termasuk dalam penilaian. Jadi silahkan peserta didik bisa memilih untuk menggunakan drawing pen yang mana. Jadi itu termasuk di dalam teknik mendesain. Ya. Jadi monggo kalau misalnya anak ibu bisa langsung menggunakan drawing pen tanpa pensil dan penghapus, itu akan sangat bagus karena waktunya kan cuma setengah jam. Ya. Jadi silahkan nanti. Terus untuk modul desain itu fast fashion terdiri dari 4 potong dan kutur 2 potong. Yang dimaksud 2 dan 4 potong itu jumlah komponennya atau bagaimana ya Pak? Jadi untuk yang ini adalah 2 piece. Jadi kalau untuk kutur 2 piece, maksudnya itu adalah 2 model yang berbeda. Tetapi masing-masing daripada 2 model itu, kalau nggak salah kemarin di grup juga ada yang tanya, 2 depan, 2 belakang, jadi ada 4 gambar nantinya untuk kutur. Nah, untuk yang fast fashion itu ada 4 gambar, depan, belakang, jadi ada 8. Makanya kenapa saya berikan minimal tuh 2 lembar. Jadi maksudnya kalau 2 lembar kan itu bisa untuk 8 gambar. Ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Terus dari Bonyolangu, Pak, untuk teknis instalasi kamera dan lain-lain, mungkin bisa di-share tutorial caranya agar bisa lebih jelas jika ada kontak. Ibu tim teknisi, tolong ya, ini ada pertanyaan tentang instalasi. Jadi nanti bisa atau tidak, nanti mereka akan sampaikan ke grup ya Bu. Nanti mereka akan ada di grup ya. Nanti silakan tanyakan kepada mereka. Baik,
kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu, karena waktu juga berjalan terus, saya akan membagikan untuk soal, ya. Sekarang saya akan bagikan untuk soal. Nah, Ibu-ibu, untuk soal yang pendahuluan saya akan ulas lagi, tetapi saya langsung masuk ke dalam pembahasan modul per modul. Mau dijelaskan sama Arum? Ya, saya nanti Ibu Arum nanti akan menjelaskan ya untuk masalah ini. Silakan. Ini aja bisa kan ya Pak? Kamu bisa. Baik Bapak Ibu, dilanjutkan dengan saya kembali menjelaskan soal LKS yang akan kita gunakan pada LKS Nasional tahun 2020 ya Bu. Di sini ada beberapa, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nathan, beberapa hal tadi sudah cukup banyak ya. Mungkin saya akan mulai langsung pada intinya saja, jadi mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa lebih cepat. Untuk modul 1 desain, kelihatan nggak nih zoom-nya? Kelihatan nggak? Oke, untuk modul 1 desain Bapak Ibu, di sini peserta akan membuat sketsa desain dan gambar kertasnya nanti sudah dikirimkan oleh Pak Nathan. Jadi mungkin nanti bisa di-print. Kemudian desain ini membuat stylenya itu sesuai target pasar. Nanti akan dikocok. Desain tadi sepertinya sudah disampaikan di sini ada, kalau misalnya nanti keluar kocokan desain fast fashion yang spring atau summer, nanti Bapak Ibu pesertanya harus membuat 4 piece depan belakang, jadi totalnya ada 8. Kemudian kalau misalnya nanti yang keluar adalah fast fashion autumn atau winter, itu juga sama, 4 potong. Jadi ada 8 gambar depan belakang. Kemudian di sini kalau misalnya nanti kocokannya keluarnya future spring atau summer, itu nanti hanya 2, karena di sini future spring ini memang desainnya biasanya lebih berat dibandingkan dengan fast fashion. Kemudian ini juga sama dengan future autumn atau winter, itu juga sama. Jadi memang di sini terbagi menjadi 2 target pasar. Yang pertama itu adalah fast fashion, yang kedua adalah future ya Bapak Ibu. Jadi di sini peserta hanya melihat kocokan yang keluar nanti apa. Kalau misalnya mereka mendapatkan salah satu di antaranya, mungkin bisa melihat deskripsi penjelasannya di sampingnya. Apakah saya harus membuat 4, apakah saya harus membuat 2. Itu mungkin harus dipersiapkan. Dan kalau bisa tadi menggunakan tinta hitam. Tidak boleh ada coretan, harus bersih, dan sebagainya. Di sini juga sudah cukup jelas penjelasannya, dan tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Nathan. Nah, di sini memang yang berbeda dari sebelum-sebelumnya adalah kita menggunakan, kita melaksanakan prosedur LKS ini dengan cara daring atau online. Sehingga ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu agar tidak didiskualifikasi. Jadi kalau bisa selain dari sinyal, selain dari kameranya mungkin kurang bagus atau seperti apa, ini juga ada beberapa prosedur yang harus dilakukan di tiap modulnya. Yang pertama, pada saat sketsa sudah selesai, itu harus dikumpulkan di akhir waktu. Selesai atau tidak selesai. Jadi apabila ini untuk modul 1 ini menghabiskan waktu 30 menit. Jadi kalau misalnya memang sudah selesai 30 menit, sudah harus selesai. Selesai atau tidak selesai dikumpulkan. Itu harus dimasukkan ke dalam pralon, kemudian di-seal, dan itu semuanya harus terekam di kamera. Itu juga harus ditandatangani oleh pendamping dan peserta. Jadi memang semuanya itu harus terlihat jelas di kamera. Itu mengapa sebabnya Pak Nathan sampaikan bahwa kamera yang zoom itu perlu karena sebagai objektivitas kami dalam menilai benarkah ini yang akan
yang telah dikumpulkannya benar proyeknya peserta tersebut atau bukan. Khawatir nanti ditukar atau seperti apa. Jadi memang semuanya itu harus lihat. Kemudian setelah proses desain selesai dan sudah dimasukkan ke dalam paralog yang tadi disampaikan oleh Pak Nathan, paralog ini, dan sudah ditandatangani, itu kemudian disimpan di area yang terlihat oleh kamera. Jadi kita dapat memantau terus apakah itu tertukar, apakah itu jatuh atau kemana, itu jadi bisa dilihat. Kita next ya Bapak Ibu. Itu untuk modul 1 mungkin sudah jelas. Untuk modul 1 udah jelas Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Kita next saja langsung ke modul 2. Oke, untuk modul 2 Bapak Ibu, di sini kita membuat pola dan peletakan bahan. Tadi ini juga yang tadi disampaikan oleh Pak Nathan, di sini tidak membuat pola, tidak membuat pola ya Pak Nathan? Tidak membuat pola celana ya? Bikin pola celana, oke. Di sini membuat pola celana dan peletakan saja, tapi tidak memotong bahannya. Jadi nanti bahan pada saat modul 4 yang digunakan, itu akan digunakan pertamanya itu di modul 2. Jadi diharapkan bahan yang ada di modul 4 ini yang akan digunakan di modul 2, kalau bisa jangan sampai kotor. Karena akan digunakan untuk peletakan modul 2. Nah, peserta akan diberikan waktu 2 jam 30 menit. Ini juga masih sama, setelah desain selesai, kemudian dimasukkan ke dalam paralon tadi, lanjut ke modul 2, waktunya 2 jam 30 menit, kemudian ketua juri akan memberikan ukuran dan desain celana sebelum modul dimulai. Jadi nanti akan ditunjukkan desain celana dan ukurannya seperti apa. Nah, ini juga tidak disediakan pola dasar Bapak Ibu, jadi peserta harus membuat pola dasarnya sendiri, kemudian mengembangkannya sesuai desain. Kemudian ini juga harus diberikan kampuh dan informasi pola. Jadi polanya ini sudah ada kampuh dan juga lengkap dengan informasi pola. Kemudian ini setelah peletakan, setelah membuat pola, mungkin pola digunting dan diletakkan di atas bahan yang tadi telah disiapkan ya dari modul 4. Nah, diharapkan ini bahan yang akan digunakan dari modul 4 ini jangan sampai kotor, karena nanti akan digunakan di modul 4. Jadi sebenarnya di sini kan ada batas penggunaan bahan pada peletakan ditandai dengan kapur atau penggaris. Jadi sebatas hanya memberi tanda saja, jangan sampai nanti digaris sampai warnanya terlalu pekat, dan itu akan mengganggu untuk proses di modul keempat. Jadi fungsi dari kapur ini hanya untuk membatasi berapa banyak habis pakai bahan. Oke, di sini juga ada prosedur penyerahan modul kedua, hampir sama dengan prosedur penyerahan pada modul pertama. Jadi nanti setelah kita meletakkan, kalau bisa difoto. Jadi memang semuanya tuh harus terdokumentasikan. Semua difoto, kemudian nanti peletakannya akan diserahkan di akhir modul. Jadi memang peletakan itu dikumpulkan, difoto dan dikumpulkan, polanya dimasukkan ke dalam paralon. Hanya difoto saja, cuma layoutnya difoto oleh pembimbing atau mungkin tim teknis yang bisa membantu di lokasi. Nah, di sini juga sudah dijelaskan, divideokan, kalau bisa juga difoto, seperti itu. Oh ya Bapak Ibu, mungkin ini kan karena waktunya sudah jam 12 lewat, ini mau dilanjutkan atau ini ya, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi pukul 1. Halo Bapak Ibu. Tanggung Mbak, lanjut aja Mbak.
Tapi masih panjang nih, nggak apa-apa Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Ini ada yang gimana jadinya Bapak Ibu, mau dilanjut atau nanti kita kembali lagi? Mungkin ada yang mau istirahat. Misi Bu, kebetulan kalau yang di waktu Indonesia Tengah ini sudah masuk waktu sholat, kayaknya lebih baik break dulu kali ya Bu. Iya, jadi kita break dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan kembali lagi pukul 13 karena penjelasan ini masih akan sangat panjang. Saya khawatir kalau terlalu terburu-buru nanti ada miskomunikasi. Jadi khawatir nanti kurang jelas atau tidak. Ya, kita mulai nanti 13.30 saja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan break dan kita akan masuk kembali pukul 13.30 ya Bapak Ibu. Saya akhiri Zoom meeting kali ini. Nanti kita akan lanjut. Selamat beristirahat Bapak Ibu.